Ya, video kali ini adalah kelanjutan dari part 1 pengecekan gelombang ATS pada mode PLTS atau LVD. Ketika baterai menyentuh low, relay ATS akan berpindah ke PLN, dan ketika baterai menyentuh batas atas berpindah ke inverter lagi. Dengan kedua sumber tersedia, tegangan PLN maupun inverter. Nah, kali ini untuk ketika terjadi pemadaman PLN tiba-tiba, kemudian relay akan membackup ke inverter. Nah, di situ akan berbeda seperti part 1. Di sini sudah tertangkap gelombangnya untuk jeda transfer switch ketika PLN padam terus menghubungkan inverter pada load beban membutuhkan waktu kisaran 18 sampai dengan 20 mili detik. Kenapa lebih lama dari sistem part 1 yang tentang ketika berpindah kedua sumber ada? Karena ketika PLN padam, microcontroller harus tahu dulu bahwa PLN sudah padam. Nah, di situ membutuhkan waktu untuk menghitung dan memastikan PLN benar-benar padam, sehingga dead time-nya lebih panjang. Ditambah lagi maksimum dari kecepatan transfer switch-nya relay ini 10 milisecond, otomatis lebih panjang lagi. Jadi ada total kisaran 18 sampai 20 milisecond. Nah, untuk yang 10 milisecond ini dari sini ke sini 10 milisecond untuk relay mekanisnya, kecepatan transfer switch mekanis relaynya. Kemudian yang sekitar 9 milisecond adalah waktu yang dibutuhkan microcontroller untuk mendeteksi PLN benar-benar sudah padam. Sekarang kan saya running lagi untuk men-capture-nya lagi. Kondisi sekarang PLN akan saya hubungkan. Nah, relay berbunyi menandakan sudah sedang menggunakan PLN. Kemudian akan saya padamkan PLN-nya secara tiba-tiba. Ya, ini tertangkap ada gelombang yang terputus. Kita zoom out dan akan diukur berapa jarak dari gelombangnya itu. Garis lurus adalah matinya tegangan output, karena relaynya sistem kerja mekanis membutuhkan waktu untuk kontak NC menuju NO dan sebaliknya. Kursor saya dekatkan, di sini terlihat kisaran 9,5 milisecond untuk dead time, waktu yang dibutuhkan relay untuk membackup ke inverter. Milisecond, di sini 9 milisecond. Kita ukur lagi, running lagi. PLN masuk, kemudian saya padamkan PLN-nya. Ya, ini terlihat jelas. Kita posisikan di kursornya tadi. Di sini 18,6 milisecond. Jadi benar-benar range 18 sampai 20. Kita running lagi beberapa kali. Tes lagi. PLN padam. Ini kurang jelas. Kita masukkan lagi. Ya, lupa saya stop. Saya ulangin. Ini
kurang begitu, tapi bisa diukur. Ini masih masuk range kursornya tadi, agak lebih cepat lagi. Di sini 17,3, hampir mendekati 18. Itu ketika PLN padam membackup ke inverter. Namun ketika PLN-nya kembali, kita cek PLN kembali. Sebentar. Kita ulangin ketika PLN kembali. Tertangkap di bagian sini, tidak begitu terlihat karena zero crossing di sini. Dia dimulai dari 0 lagi. Kalau kembali ke PLN pastinya zero crossing, tapi kalau pemadaman tiba-tiba itu yang penting cepat aja, karena kan sumbernya harus cepat-cepat dihandle, jadi tidak perlu menunggu zero. Ini ketika kembali ke PLN, dia zero crossing, nggak begitu terlihat. Di bawah 10 mili detik. Itu untuk part 1, bisa lebih detail lagi untuk ketika zero crossing, masih di bawah 10 milisecond. Oke, sekian, terima kasih.